Iya. Teman-teman semuanya, kali ini gue akan review grinder espresso lagi, Verity Vero FGM 800. Oke teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Coffee Story by Hendy. Kalau kemarin gue udah sempet review grinder untuk espresso dari Verity Vero juga, yaitu FCM 700 AC. Nah kali ini gue akan cobain dan review grinder dari Verity Vero lagi, FGM 800. Nah, kalau ini agak lebih kecil daripada grinder yang kemarin, tapi sama-sama ditujukan untuk heavy duty, yaitu kebutuhan berat. Dan ini cocok untuk bisa kita pajang di kedai kopi kita gitu loh, maupun kedai kopi kecil maupun kedai kopi besar. Gue sering lihat kok ada beberapa kedai kopi yang memang pakai grinder kayak gini gitu loh. Sebelum kita bahas harganya berapa, kita akan coba ulas dulu fiturnya apa aja, terus spesifikasinya gimana. Nah, kita mulai masuk dari atasnya, kita bahas bean hopper. Ya, ini kapasitasnya 500 gram. Cukup kecil, tapi lumayan lah untuk kedai kopi. Atau untuk skala rumah, ini juga bagus gitu loh. Ini juga pas gitu. Jadi, ini juga udah ada buka tutup untuk menahan kopinya kalau lagi nggak kita pakai. Jadi, kita bisa tutup. Terus kita balikin lagi biji kopi yang sisa untuk bisa masuk ke coffee bag. Bisa kita pakai lagi besok supaya lebih terjaga dengan baik dan benar si biji kopinya sebelum kita pakai di kemudian hari. Kalau misalkan di kedai kopi udah mau closing gitu loh. Bahannya ini juga dari plastik yang lumayan bagus, lumayan solid. Nah, terus juga kita turun ke bawahnya, dia pakai flat bore, yaitu berukuran 50 mm. Dia bisa menggiling dengan kecepatan 1400 rpm. Ini lumayan kenceng ya. Nah, kalau ini diklaim bisa ya menggiling 1 jam itu kurang lebih 3 sampai dengan 6 kg per jam. Per jamnya bisa 3 sampai dengan 6 kg. Terus jangan khawatir karena ini juga motornya berkualitas tinggi dan dia dilengkapi dengan thermal protector. Jadi kalian jangan takut ini mesin grindernya itu bakal overheating karena ada thermal protector tadi yang menjaga si motornya supaya nggak terlalu panas gitu loh, nggak cepet panas gitu. Nah, terus juga kita masuk ke pengatur gilingannya. Ini ada skalanya 0 sampai dengan 30 tulisannya. Ini hanya ada di depannya aja. Terus dia stepless. Kalau yang ini beda dengan grinder yang kemarin, itu ada penahannya. Jadi kalau mau kita puter, kalau grinder yang kemarin itu kan ditekan dulu penahannya, pengatur gilingannya, terus kita puter baru kita lepas lagi, klek gitu dia bunyi. Nah kalau ini bener-bener nggak ada penahannya dan ini stepless, tapi ini cukup kuat. Jadi ini nggak gampang kegeser-geser teman-teman. Nah, yang perlu gue tekankan lagi di sini itu dia bisa micro adjustment gitu teman-teman. Jadi kita bisa di antara garis-garisnya itu gitu. Jadi nggak ada stepnya. Jadi benar-benar stepless. Nggak klik-klik-klik gitu, enggak. Jadi ini bisa kita ukur sampai dengan micro adjustment. Ini keren sih kalau menurut gua, keren banget gitu. Jadi mode gilingan itu ada 3. Yang pertama standar, yang kedua ada automatic, yang ketiga ada direct selection. Jadi teman-teman, ketika di tombol on off-nya itu di sebelah sini, di sebelah kanan mesin itu ada 3 mode. Yang pertama mati, ya jelas. Yang kalau kita pencet ke gambar yang satu garis itu akan modenya hidup. Tapi kalau kita pencet yang kedua, garis kedua, di sini LCD-nya mati, tapi di sini dia bisa direct selection. Nah, mesin tetap hidup ketika kita nyalahin, kita pasang portafilternya. Contoh, kita pasang portafilter, dia bisa nyala gitu loh. Terus juga teman-teman, ini masih sama sih fungsinya sama yang kayak kemarin, yaitu grindernya bisa di set, bisa ditentukan waktu gilingnya mau berapa, di single cup atau double cup. Caranya sama aja, jadi tinggal tekan. Contoh ya, kita tekan misalkan single cup, kita tekan yang lama. Nah, sampai angka yang paling terakhir itu berkedip, itu baru kita tambahin. Misalkan mau dilamain lagi waktu gilingnya, tinggal ditambahin angkanya dengan menekan tombol plus ini, sorry. Tapi kalau kita mau ngurangin, mau lebih cepet, itu kita tinggal tekan tombol minus. Nah, kalau udah kita sesuaikan dengan waktu gilingnya, terus kita pencet tombol yang pertama tadi kita pencet, yaitu single cup. Nah, begitu juga sebaliknya, yang double cup kurang lebih caranya sama, pencet yang lama, tekan yang lama, habis itu tambahin kalau waktunya mau lebih lama, atau pencet tombol minus kalau waktunya mau lebih cepet. Dan balik lagi, ini tergantung dosing yang kalian pakai gitu loh teman-teman. Nah, ini juga kelebihannya dari grinder yang kemarin, gue suka nih. Kita masuk ke bawah bagian penyangga portafilternya ini, itu pas. Bisa untuk double spout ataupun ketika pakai yang bottomless atau naked portafilter itu tetap bisa
nempel dia, menyangga gitu loh. Nah ini baru gue lebih suka gitu loh. Nah kelebihan di grinder ini juga selain dia dilengkapi dengan penyangga portafilter yang lebih proper, yang lebih bagus, ini ukurannya 58 mm teman-teman. Tapi jangan khawatir kalau kalian pakai mesin dengan ukuran di bawah 58 mm, dia menyiapkan satu penyangga lagi untuk ukuran portafilter yang lebih kecil daripada 58 mm. Ini asumsi gue sekitar 52 mm mungkin ya. Jadi ini tinggal kalian pasang aja. Nah, jadi teman-teman kalau kalian mau pasang, ini cabut aja portafilter yang ada di atasnya, terus tempelin ini di sini. Nah, karena gue nggak ada portafilter yang lebih kecil daripada 58 yang gue pakai, jadi gue nggak bisa nyontohin pakai portafilter. Intinya ini ada dua penyangga portafilter ukurannya 158 yang udah memang terpasang di situ, satu lagi yang ada di bawah traynya gitu loh. Oh ya teman-teman, gue lupa bilang tadi bahwa ini traynya, ini bin hoppernya itu diklaim anti UV katanya. Jadi sinar matahari itu nggak langsung masuk dan biji kopi kita itu bisa terkontaminasi oleh cahaya matahari gitu loh. Salah satu musuh dari biji kopi itu kan udara dan juga cahaya matahari gitu kan ya. Gue pengen coba kita seduh espresso, gimana rasanya, dan kali ini gue nggak akan nyobain untuk bedain lagi antara grinder espresso dengan grinder N600 yang gue pakai karena kemarin gue udah nyobain di video sebelumnya. Jadi gue kurang lebih tahu lah hasilnya gimana gitu. Tapi untuk nyobain antara grinder yang gue pakai ini dengan yang satunya yang kemarin, kalau menurut gue sih masih sama aja bakal rasanya, karena gue pakainya biji kopinya sama, terus gue juga pakainya mesin espresso yang sama, gilingannya pun di ukuran yang sama, fine untuk espresso, jadi kurang lebih rasanya sama lah gitu. Jadi gue nggak perlu membandingkan rasa antara grinder yang kemarin yang gede, yang FGM 700 AC dan FGM 800 ini, karena kurang lebih hasilnya sama gitu teman-teman. Yang mau gue kasih unjuk ke kalian bahwasannya ini tuh penggunaannya cukup simple banget gitu. Jadi langsung aja kita bikin, yuk sama-sama. Nah oke teman-teman, sekarang gue akan cobain yang tadi udah kita seduh dengan grinder ini, dengan mesin espresso yang gue punya. Jadi gue pakai memang brandnya itu Verity Vero. Tapi yang Verity Vero grinder ini gue nggak punya, ini dipinjemin, jadi gue harus review. Dan memang gue harus objektif, gue nggak boleh lebay juga penilaiannya, mesti objektif. Kalau gue jelek bilang jelek, kalau memang menurut gue bagus, gue akan bilang bagus. Oke, bismillah, gue cobain ya. Alhamdulillah, bismillah. Memang beda ya ketika pakai grinder khusus espresso sama grinder yang biasa gue pakai N600 non Latina itu. Ya rasanya itu memang beda kalau menurut gue gitu. Jadi jujur kalau gue udah punya rezeki, gue udah punya budget untuk beli atau upgrade grinder ke grinder yang khusus untuk espresso ini, gue akan beli. Nah kalau disuruh milih antara FGM 700 AC dan FGM 800 ini, gue pribadi sih, karena untuk yang pertama ya pertimbangannya harga, ya kita belum bahas harganya nanti, itu jadi pertimbangan besar gue. Yang kedua penggunaan, karena gue nggak punya kedai kopi, belum punya kedai kopi, kayaknya sih akan pilih ini gitu loh. Karena yang pertama bodinya itu lebih kecil, lebih ringkas. Kalau yang kemarin itu kan besar banget, itu memang ditujukan untuk skala komersil ya, memang untuk kedai kopi. Kalau yang itu, kalau dipakai di skala rumah home use itu kalau menurut gua ukurannya sih lebih besar gitu. Terus akan kebanting mesin espresso yang gue pakai karena cukup kecil gitu. Tapi kalau pakai yang ini, gua sih untuk kebutuhan rumah, gue lebih prefer untuk pilih yang ini gitu loh. Tapi temen-temen kalau mau beli mesin ini untuk kedai kopi, silakan, ini juga bagus kok. Jadi yang gue suka juga tadi kelebihan-kelebihannya yaitu dia pakai direct selection dan penyangga portafilternya itu, kalau gue lagi pakai naked bottomless portafilter ini tetap bisa menyangga di penyangga portafilternya gitu. Kekurangannya sih kalau menurut gue sejauh ini ya itu belum ada sih gitu, nggak ada sih. Karena gue juga jujur gue pakainya ini, gue tesnya ini nggak sesuai workflow kedai kopi, jadi mungkin ini akan kelihatan gitu, mungkin akan kelihatan kemampuannya bener-bener terlihat itu ketika dipakai di kedai kopi. Misalkan ada customer yang datang bergantian gitu, jadi itu bakal kelihatan sih kemampuannya sebesar apa, sebisa apa, dan sebagus apa gitu loh. Tapi sejauh ini yang gue cobain, karena gue cuman pakai di rumah juga, selama kurang lebih beberapa minggu terakhir ini gue cobain pakai grinder ini, enak banget, nyaman banget, dan gampang banget. Oke teman-teman, ini harganya sekitar 2 jutaan. 2 jutaan dapat grinder khusus espresso, fiturnya lumayan banyak, build quality-nya bagus, dan ini juga keren lah gitu. Semua linknya coba gue cantumkan di kolom deskripsi. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya gue minta maaf banget kalau reviewnya kayak terkesan
apa ya, buru-buru mendadak dan lain sebagainya. Sebenarnya gue dikirimin mesin ini udah cukup lama gitu, cuman lagi-lagi gue harus tekankan, gue itu masih kerja sama orang. Jadi di kantor gue sekarang lagi sibuk banget gitu, lagi kejar target, apalagi ini kan kondisinya belum baik ya, belum stabil perekonomian gitu loh. Jadi memang harus kejar untuk omset tercapai gitu loh. Jadi gue masih sibuk kerjaan kantor. Untuk YouTube ini gue paksain, dan ini gue syutingnya juga malam gitu, dan ini waktunya kebetulan kosong karena ini hari libur. Tapi besok gue harus kerja lagi karena besok udah ada jadwal padat banget. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau videonya gini-gini aja gitu, tapi nggak apa-apa. Semoga kalian juga bisa dapat insight-nya dari apa yang gue sampaikan di video kali ini. Teman-teman, tetap jika kalian suka dengan video-video yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe, hidupkan lonceng notifikasinya, dan juga di like videonya. Kalau bermanfaat silahkan di share. Terus juga kalau kalian mau tanya-tanya, kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.